Pertama, kita bantah orang yang tidak percaya Isra Mi'raj itu karena dia tak bisa membaca. Maka bacalah Quran. Yang kedua, dia tak percaya karena tak punya ilmu umum, sains, teknologi. Maka pelajarilah ilmu umum. Tidak ada beda ilmu agama dengan ilmu umum. Kedua-duanya ilmu dari Allah. Inna fi khalqis samawati, dalam penciptaan langit, wal ardi, penciptaan bumi, wa ikhtilafil laili wan nahar, perputaran siang dan malam, la ayatin, itu semua ayat-ayat. Ada ayat Quran tersurat, ada ayat semesta alam tersirat, ada ayat yang tertulis, ada ayat kauniyah. Berpikir tentang langit, muncul ilmu langit, astronomi. Berpikir tentang bumi, muncul ilmu bumi, geologi. Berpikir tentang perputaran siang dan malam, muncul ilmu meteorologi, klimatologi, geofisika. Siapa yang memakai ilmu ini sekarang? Bukan orang Islam, utusan negara Islam, ikut Nobel Fisika Internasional. Siapa namanya? Ong Tai Kim. Matanya orang Islam kemana? Orang Islam tajwid tak pandai, fisika tak tahu, bahasa Arab tak bisa, bahasa Inggris tak ingat. Anak-anak kita jangan sampai di dunia hasanah wa fil akhirati hasanah. Itu doa kita. Maka dua-dua ini bisa. Ilmu sains tanpa agama buta, agama tanpa sains lumpuh. Hebat teknologi, mantap matematik, tapi tak ada agama, buta. Hebat mengaji, tapi tak tahu ilmu umum, lumpuh. Orang Islam macam mana? Buta campur lumpuh, dua-dua tak ada. Musibah, dunia sudah kiamat. Oleh sebab itu, bagaimana menolong agama Allah ini? Tanamkan kedua ini. Yang ketiga, bagaimana? Kenapa Abu Jahal, Abu Lahab itu payah percaya Isra Mi'raj? Begini ceritanya. Saya berangkat dari Cengkareng, Jakarta, pagi, naik pesawat jam 6 pagi. Ada urusan, berangkat dari Ciledug habis subuh, langsung naik taksi, sampai jam 6 berangkat dari Cengkareng. Sampai Pekanbaru, airport Simpang Tigo jam 7.40. Waktu saya duduk di pesawat, saya tengok ke jendela. Iko jendela dalam, iko jendela kaca dua nih, ada nyamuk di antara dua kaca. Bisa belum nyamuk masuk pesawat? Gimana cerita nyamuk bisa masuk pesawat? Bukan urusan saya. Yang jelasnya ada di situ. Lalu pesawat pun berangkat pesawat sampai Bandara Sultan Syarif Kasim II, Simpang 3, jam 7.40. Saya pun turun. Saya sibuk ngurus koper, tak ingat saat nyamuk tuh kalau apa enggak, tak tahu. Oke lah, anggap dia keluar. Keluarlah nyamuk tadi, berjumpa sama nyamuk-nyamuk Simpang 3. Apa kata nyamuk Simpang 3? Wah, ande mano? Kata nyamuk dari Jakarta, gue dari Cengkareng. Bangkit jam berapa? Jam 6. Sampai siko 7.40. Mano ado dalam sejarah nyamuk, ada nyamuk bisa terbang dari Jakarta ke Pekanbaru sejam 40 menit. Nggak. Maka golaklah satu nyamuk yang ada di Simpang 3. Inyo menyangko nyamuk itu terbang sendiri. Inyo ndak tahu bahwa nyamuk itu bukan terbang sendiri, tapi dia Maka bunyi ayatnya, Subhanalladzi asra sara Abdul Somad ilal masjid Ubudiyah. Abdul Somad berjalan, tapi kalau memperjalankan, Subhanalladzi asra, ada yang memperjalankan dia, Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau nyamuk yang diperjalankan bisa 1 jam 40 menit, yang memperjalankannya apa? Pesawat yang sayapnya dari besi.
Tidak pakai darah, tapi pakai gas. Sampai. Apalagi yang memperjalankan Allah SWT. Abu Jahal, Abu Lahab tak masuk itu ke akalnya. Kenapa? Karena Abu Jahal, Abu Lahab tak pernah naik pesawat. Oleh sebab itu, makin canggih teknologi ini, makin hebat ilmu pengetahuan, makin mantap, orang makin beriman. Orang makin beriman. Masalah merekam, mencatat-catat, itu dulu nenek moyang kita payah itu. Bagaimana semua cakap dicatat, semua cakap dicatat, semua cakap dicatat. Inna alaikum lahafizin kiraman katibin. Apa jauh kiraman katibin mencatat? Tobal bonau catatannya, bukunya berapa lembar Pak Ustaz. Tapi kini sado bisa dicatat. Apa alat pencatat kok? Kok mencatat satunya? Siap 2, 3, 4, 5. Mencatat. Iko lengkap sama gambar. Kalau Iko suara tidak ada gambar, Iko ada gambar. Asal hidup je lah, hidup kan? Apa maknanya? Semua. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Siapa yang berbuat baik walaupun sebesar biji sawi, yarah, matanya akan menengok. Dulu itu susah. Buya, yo, beko awak kalau di akhirat bisa awak menengok amal awak. Yo, faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Mana dia? Ustaznya tanya, beriman aja lah. Tapi kini dengan canggihnya alat, semua ceramah ustaz kau direkam, buka di internet, www.youtube.com, tulis Abdul Somad, enter, dapat. Oh, ikut ceramah potang. Ya, terekam semua. Apa maknanya? Makin canggih teknologi, makin hebat kemajuan elektronik, membuat orang makin beriman. Maka kalau orang makin tak beriman zaman ini, kafirnya 2 kali lipat. Nauzubillah. Nah, itulah 3 cara. Kalau bapak ibu ditanya orang, jawaban singkat. Saya tak percaya itu Isra Mi'raj itu. Wah, potang datang ke peringatan Isra Mi'raj di Masjid Ubudiyah. Enggak. Itulah dijawab dari Ustaz Abdul Somad. Apa jawabannya? Ada 3 jawaban. Apa yang 3? Itulah enggak lo ingat dah apa yang 3. InsyaAllah minta ke rekaman dan nampak. InsyaAllah satu daripada HP ini bisa bapak ibu tanya. HP ini tak bisa, kau bawa balik. Artinya apa? Bahwa Allah Ta'ala memberi kita akal pikiran. Setelah Isra Mi'raj dijawab, barulah kita bisa membahas isinya. Untuk apa dibahas isinya? Orang tak percaya. Habis tenaga, habis suara, habis liur mengkaji. Saya tak percaya. Dibantah dulu isu-isu itu, barulah dikaji Isra Mi'raj. Maka kata Nabi, Ja'a Jibril, datang Jibril alaihissalam, fasaqqa sadri, dibolahnya dada saya. Min haza ila haza. Dari belahan ini, dibelah Jibril sampai ke bawah, sampai ke perut. Dibelah. Ja'a bitustin min zahab, di bawahnya mangkok dari emas. Faghasalahu bima'i zamzam, dibasuhnya hati saya dengan air zam-zam. Setelah itu mamlu'atun bil hikmati wal iman, ada satu mangkok berisi hikmah dan iman. Fa'afraghahu, setelah bersih dituangkannya ke dalam hati saya. Setelah itu summa atbaqahu, dirapatkannya lagi balik. Dicuci bersih, setelah bersih baru dituangkan hikmah dan iman. Setelah itu dimasukkan. Itulah makna ayat qad aflaha man zakkaha. Beruntunglah orang yang membersihkan hati. Wa nafsin wa ma sawwaha, demi jiwa dan penciptaannya. Fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Ada jalan fujur, ada jalan takwa, ada jalan elok, ada jalan tak elok. Qad aflaha man zakkaha. Beruntunglah orang yang membersihkannya. Bersih. Maka kita selalu minta, Allahumma tahhir qalbi minan nifaq, bersihkan hati kami dari sifat munafik, hasad, iri, dengki, dendam, busuk hati, kepala batu tuh, hati berbulu. Hati Ustaz Abdul Somad itu bersih. Siapa tahu? Karena tak tahu, itulah bapak ibu maka berani Ustaz itu ceramah. Kalau sampai transparan nampak hitam,
Busuk hati bisa ditutup pakai peci. Wow. Busuk hati bisa ditutup pakai baju koko. Putih pula baju. Busuk hati bisa ditutup pakai titel LCMA. Ditulis lo dalam kurung fakar hadis. Yang ditulis fakar hadis kalau banyak orang bongi deh kok. Busuk hati bisa ditutup pakai pura-pura berwibawa. Masalah doang ngangguk-angguk. Apa dia angguk kenapa? Entahlah yang ngangguk-angguk dia tadi. Iko busuk hati, kok tidak ada orang tahu. Lalu siapa yang tahu? Awaklah yang melihat diri kita. Ya Allah, aku dimuliakan orang, tanganku dicium orang, tak layak aku merasa diriku suci. La tuzakku anfusakum. Jangan kamu katakan dirimu suci. Kalau nampak anak-anak muda, oh lah engkau masih muda, dosamu belum banyak. Nah, kalau nampak orang tua, ibu sudah tua, amal ibu banyak, amalku belum tentu sebanyak ibu. Ibu tua masih datang ke masjid. Aku nanti kalau setua ibu belum tentu bisa ke masjid. Sekarang banyak penyakit. Nampak orang kafir, kau kafir. Kalau kau dapat hidayah, bersyahadat, masuk Islam, kau dari nol. Sementara amalku sudah beribu-ribu, kau dari nol. Yang diulang dari nol itu 2 orang. Yang pertama murtad masuk Islam, dan kedua Pertamina. Dari nol ya bu. Apa maknanya? Awak kau bergelimang dosa, maka merasa diri berdosa, banyak istighfar. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Aku banyak dosa ya Allah. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Astagfirullah. Kenapa orang habis selesai sholat istighfar? Padahal dia bukan habis berzina, dia bukan habis minum khamar, dia bukan habis berjudi. Kenapa dia istighfar? Mungkin dalam sholatku tadi aku lalai ya Allah. Mulutku menyebut Allahu Akbar, kompor belum mati. Allahu Akbar, bilalah harga sawitku naik. Aku lalai ya Allah, aku silapku banyak. Orang yang merasa dirinya salah, maka dia akan banyak beristighfar. Tidak ada angin, tidak ada hujan, tiba-tiba sedang duduk. Astaga. Apa kok pak, kata istrinya. Anda terlintas tadi. Terlintas apa? Ingin begini lagi? Tidak, terlintas pikiran yang tidak. Astagfirullah. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astagfirullah, aku minta ampun kepada Allah Rabbal baraya, Allah pemilik segala alam semesta. Astagfirullah, aku minta kepada Allah minal khataya, segala macam silap dan salah. Ilahi, ya Allah, lastu lil firdausi ahla, aku tak layak masuk surga. Tak layak aku masuk surga, menengokkan dosaku di masa lalu. Ilahi lastu lil firdausi ahla, aku tak layak masuk surga, tak pantas aku masuk surga. Wala aqwa 'alan naril jahimi, tapi masuk neraka pun tak lo sanggup. Jadi wah enggak apa kata Allah Taala. Masuk surga enggak layak, masuk neraka enggak tolong, enggak sanggup, angin panas. Kalau bisa masukkanlah ke surga ya Allah. Di emperan kaki 5 pun jadilah. Bapak ibu yang dimuliakan Allah, begitulah si hamba itu meminta kepada Allah. Padahal Nabi mengatakan, idza sa'altumullaha fas'aluhul firdaus. Kalau kau minta surga, mintalah firdaus. Mintalah yang paling tinggi, mintalah yang paling hebat. Aku malu ya Allah. Macam mana aku mau minta masuk ke dalam surgamu? Nabimu hatinya sudah dicuci, tapi aku hatiku bergelimang dosa. Nabimu bangun tengah malam, sholat tahajud dia sampai bengkak kakinya. Aku kakiku bengkak juga karena diabetes meletus, karena asam urat banyak makan emping melinjo. Nabimu matanya sayu, tak tidur malam. Aku mataku sayu karena menonton sinetron, menengok Real Madrid Barcelona. Nabimu meninggal tak meninggalkan harta warisan, seperak haram ada harta warisan, habis hartanya untuk fisabilillah. Aku menumpuk harta, sedekahku sikit, tapi kalau minta masuk aku yang paling. Masukkan ke dalam surgamu ya, masukkan ke dalam surgamu ya Allah. Waktu lewat kotak kris, layak
Layakkah aku masuk surga? Berapa masuk? 2.000 perak. Parkir aja di mall SKA 5.000 gini. Masuk surga 2.000. La ilaha illallah. Maka Nabi SAW bersih, suci hatinya. Kita senantiasa mensucikan hati. Sebelum tidur malam, ambil wudhu, solat sunat 2 rakaat. Solat apa Pak Ustaz? Solat sunat tasbih. Solat sunat tasbih banyak lama. Solat sunat wudhu. Bagi yang pakai usolli sunnatal wudhu raka'ataini lillahi ta'ala. Bilal, komen. Ada apa ya Rasulullah? Sami'tu daffan alaika baina yadayya fil jannah. Dendong ngau suara sendal waang dalam surga. Apa amal waang Bilal? Apa kata Bilal? Aku tak pernah meninggalkan solat sunat 2 rakaat setelah wudhu. Sebelum tidur malam elok bonau awak solat sunat wudhu. Kini dah anak dipanggil, "Sekolah, waang nak loloh." Iya. Cuci kaki, makan ubek cacing. Bukan itu pesannya. Ambil wudhu nak, cuci basuh wajah, basuh muka, basuh tangan sampai siku, usap kepala sampai telinga, basuh kaki. Sudah itu solat sunat wudhu. Solat sunat hajat boleh. Solat sunat taubat elok. Solat sunat witir mantap. Witir sebelum tidur bagus. Abu Hurairah sebelum tidur witir bagus. Apa maknanya? Tidur dalam keadaan suci, bersih, badan bersih, tangan bersih, mata bersih, tapi hati masih kotor. Ya Allah, jangan sampai aku mati membawa dendam kesumat. Tadi tetanggaku itu yang baru membeli mobil baru cantik itu, pas pula ini musim hujan, lewat dia, kena, nampaknya lumpur, di lantaknya lumpur, habis kotor. Bukan main sakit hatiku ya Allah. Sebetulnya kena lumpur itu tak terlalu sakit. Menengok mobilnya itu hatiku sakit. Sakit bukan main ya Allah. Tapi ampunkan dia ya Allah. Ampunkan dia ya Allah. Bersihkan hatiku ya Allah. Begitu minta ndak doa ndak indah. Begitu sakit hati. Ada tetanggaku baru rumah baru ya Allah. Mobilnya baru, sawahnya luas, kebunnya hebat. Kalau bisa sakit betul hatiku, matikan dia ya Allah. Kalau bisa sebelum mati tubuhnya sakit agak 6 bulan kau ya Allah. Oh tak boleh. Bersihkan segalanya. Ikolah yang paling susah Bapak Ibu, membersihkan hati. Ikolah yang paling payah, membersihkan pakaian. Kini banyak alatnya. Masukkan, korek, jemur. Wah enggak bilas tadi. Ikolah ada iklannya. Kucek sekali tanpa bilas. Jangan enggak dibilas. Pakaian ibu, baju koko bapak, kain sarung bapak, telukung mukena ibu, masuk ke dalam mesin cuci, dimasukkan pakai deterjen, masuk sempak anak kecil yang kena kencing, bersatu di dalam tanpa dibilas, najis, kotor, harus bilas bersih. Tapi di sini tak perlu saya sampaikan bilas, karena air sungai luas. Tapi yang tak membilas, hati-hati. Kenapa? Ini mesti bersih. Bersih badan, mandi wajib, tayamum, wudu, bersih pakaian, bersih tempat. Allahumma ja'alni minat tawabin waj'alni minal mutatahhirin, bukan bersih. Jadikan aku orang yang suci. Setelah itu baru waj'alni min ibadikas shalihin. Minta anak, tidak ada orang minta, ya Allah jadikanlah anakku kaya raya. Tidak, itu nanti. Yang pertama diminta, Rabbi habli minas. Kenapa minta anak soleh? Kenapa habis wudhu minta soleh? Karena yang dapat doa dalam tasyahud tadi hanya orang yang soleh saja. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Nabi Muhammad SAW di Madinah Al-Munawwarah. Wassalamu alayna. Bagilah keselamatan untuk kami. Wa ala ibadillahis. Itulah maka awak minta soleh. Anak pun yang laki-laki dikasih nama. Siapa nama anak awak engkau? Soleh. Dan kedua kok? Solehah. Laki-laki soleh. Zaman dulu kalau ada nama anak laki soleh, dijamin soleh. Kini nama soleh pun tak soleh. Siapa nama? Bang Saleh Bencong. Tengok sinetron Upin Ipin. Bang Saleh kok melambai.
Mohon maaf kalau ada nama Pak Salim. Apa maknanya? Nabi sebelum Isra Mi'raj diborosikan nanti, maka awak pun solat ini nomor 2. Pak Ustadz bilang solat nomor 2. Yo, tengok ayatnya. Pada afla'a man tazakka wa dzakara asma rabbih fasalla. Beruntunglah orang. Siapa yang beruntung? Tazakka, mensucikan hati. Setelah hatinya suci, wa dzakara asma rabbih fasalla. Setelah bersih barulah dia salat. Tapi jangan lo balik resiko dibalik kaji. Kok enggak salat? Kata Ustaz bersihkan dulu baru salat. Belum bersih motor enggak salat. Oh jangan. Sejalan, awak tetap berwudu, tetap mandi, tetap bersih, bersihkan badan, bersihkan hati, tidak ada hasad, tidak ada dendam kesumat, tidak ada sakit hati. Anak si fulan meninggal, tetap awak datang. Barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Walaupun hati awak sakit. Wah, tadi kenapa tidak ada senyum? Sebenarnya aku naksir sama dia dulu. Jadi apa gini? Nyala di nikah, tidak apa-apa, kan ada lagunya. Kutunggu jandan. Lah anaknya apa cowok? Beranak ampek dan nanti juga. Oh, ikulah cinta abadi. Rupanya tidak mati-mati lagi. Dendam kesumat tak boleh. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sesudah hati bersih, bagaimana? Barulah dia dibawa naik kepada tempat kesucian. Burak suci, cahaya suci, terang benderang bersih. Jibril suci, Muhammad sallallahu alaihi wasallam suci. Yang suci yang bisa berangkat, yang tak suci tak berangkat. Oh ya berangkat. Yang berangkat siapa? Yang suci yang berangkat. Yang tak suci tak berangkat. Muhammad sallallahu alaihi wasallam berangkat menuju kemana? Minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Perjalanan mendatar. Ada vertikal, ada horizontal. Apa vertikal horizontal kok Pak Ustadz? Mendata, menaik, naik ke atas hablum minallah, mendatar hablum minannas. Semua anak menantu sahabat tetangga kerabat andai tolak. Maka tradisi kampung awak iko dijago, tradisi ziarah, tradisi makan bersama, tradisi bersalam-salaman, tradisi silaturahim. Sekarang zaman canggih, kawan yang di Jakarta selalu berhubungan, kawan yang di Surabaya tiap hari nelpon, tetangga sebelah rumah mati tidak ada tahu. Zaman canggih, ya. Tapi tetangga sebelah tak tahu. Laisa bil mu'min, tidak diakui sebagai orang beriman. Siapa itu? Allazi yabitu sab'anan, sanggupnya lolok dalam keadaan perut kenyang, lelap tidurnya. Wajaruhu ila jambihi jami'un, tetangga di sebelah rumah kelaparan dan mau. Alhamdulillah, akhir ini pemimpin-pemimpin kita banyak yang peduli, kunjungan ke sana membagi bantuan, datang ke sana memberi bantuan, apalagi lah dokek-dokek pilkada uangnya bantuan. Ibu rencana milih siapa? Lah istikharah hampa beberapa kali Pak Ustaz, nuajahinya yang nampak apa cara? Rupanya lah dapet surat Yasin sama jilbab foto. Kepedulian bagus, tapi kepedulian bukan yang hanya semasa. Jangan sampai kita ini macam mobil mogok, gok. Tolong. Begitu mobil lah hidup, bye. Lupa. Kacang lupa dengan kulit, bukan kacang lupa kulit, lupa buki, lupa sadar hilang. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kepedulian yang kekal abadi karena Allah Subhanahu wa taala, itulah yang membuat abah ibu amak malam kau datang. Kenapa? Peduli sesama. Ini bukan sekedar Isra Mi'raj, iko bukan sekedar pengajian. Awak malam iko menyambung silaturahim. Iko awak lah malam-malam ujung, esok malam lah masuk 1 Sya'ban. Iko malam terakhir Rajab, Ahad cek Sya'ban, 1 Sya'ban, habis Sya'ban, masuk Ramadan, masuk bulan suci, maka awak bermaaf-maafan. Assalamualaikum Pak Haji, apa kabar? Maaf lahir batin, minta maaf, bersih. Insya Allah kalau ke masjid, subuh datang, zuhur datang, maghrib datang, isya datang, Jumat datang, bersih. Tapi nyendak ke masjid, ikut yang jadi masalah. Bilanya ke masjid waktu akad nikah, bilanya ke masjid waktu mati.
Bilangnya ke Mas Haji, waktu keluar kota, pergi ke Sumatera Barat, itu selalu ke Mas Haji. Buka catatan awal, ke masjid, keterangan, kencing. Ke masjid cuma numpang kencing aja. Iko Mas Haji awakku, oh banyak parkir motor, banyak. Kemana? Kamar mandi. Sampai kamar mandi angkat. Perlu dibuat catat print bentuk iko print. Harap jangan kencing saja. Supaya mereka tahu, Iko mengingatkan ini. Iko jalan lintas, orang lewat, mau dari Sumatera Barat, mau dari Rokan Hulu, selalu lewat, tengok masjid, mampir masjid. Singgahlah sholat tahiyatul masjid. Tempat-tempat sujud itu akan bersaksi di hadapan Allah, dan ada manusia di dalam. Assalamualaikum Pak, apa kabar? Bagus masjidnya ya, ramai ini, ramai alhamdulillah. Tersambung silaturahim, tersambung ukhuwah Islamiyah. Hablum minan nas, duribat alaihim dhillah. Manusia dimanapun berada, dia akan dihinakan, dia akan dijatuhkan. Illa, kecuali yang membuat dua. Apa itu? Bihablin minallah wa hablin minan nas. Ada yang hablum minallahnya mantap. Haji, oh memanglah 3 kali haji Pak Ustaz. Dari mana ibu tahu? Tengok kartu namanya. 3 kali haji. Kau Mekah setahun 2 kali, duit banyak. Tapi anak yatim tak peduli, compang camping pakaian tak peduli. Yang penting ke Mekah. Diajak ke Mas Haji, apa tak ke masjid? Saya ajak saya ke masjid. Saya Masjidil Haram sama Masjid Nabawi saja. Kalau Masjid Ubudiyah kecil tu. Ini orang sombong. Nanti kalau dia mati, suruh orang Makkah ngurus jenazahnya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, maka hablum minan nas terjaga. Sampai di Masjidil Aqsa, Nabi tambatkan buraknya, masuk dia ke dalam, dia salat, diikuti oleh Musa, diikuti oleh Ibrahim, diikuti oleh Isa. Isa yang diagungkan Kristen, Musa yang diagungkan Yahudi, Muhammad sallallahu alaihi wasallam jadi imam, makmumnya semua nabi-nabi jadi makmum. Apa maknanya ini? Inna dina indallahil Islam. Ditanamkan ke anak, menantu, cucu, cicit. Sekarang orang agama nih macam makanan, berganti agama macam ganti sendal. Anak Idris Sardi, siapa namanya? Lukman Sardi, murtad. Zaman dulu orang murtad itu hukumnya, orang yang murtad halal darahnya. La yahillu damu mri'in muslim illa bi ihda salas. Harta, nyawa, darah halal disebabkan 3. Apa dia? An-nafsu bin nafsi, pembunuh, pancung. As-sayyibu zani, pezina, tanam sekerat badan, rajam, lempar batu sampai mati. At-tariqul ini orang murtad, halal darahnya. Kafir, orang murtad dihukum pancung. Di tempat kita orang murtad malah lulus menang jadi DPR pusat, dipilih. Yang milih siapa? Orang yang disebarnya duit 100.000, 50.000, coblos nomor 2, coblos. Murtad jadi anggota DPR. Siapa dia? Nurul Murtad Arifin. Namanya bukan main baik, Nur Cahaya. Murtad karena nikah sama orang Kristen, murtad. Dapil Jawa Barat, duduk jadi anggota legislatif. Dialah yang mengatur aturan perundang-undangan kita. Orang murtad. Bayangkan itu. Ini kiamat. Maka anak-anak cucu kita di zaman sekarang orang murtad dibiarkan. Bagaimana 20-30 tahun akan datang? Tanamkan ke anak cucu. Anakku, kata ibu, saya tak bisa ngomong begini. Anakku, 9 bulan 10 hari kau kukandung. Aku tak ingin kau jadi kerak neraka. Aku melahirkan engkau bertaruh nyawa, keluar darahku berliter-liter melahirkan engkau. Aku tak ingin kau jadi murtad. Begitu nasihatnya, sehingga sampai mati dia ingat. Almarhumah emak dulu berpesan, tak ingin dia kita ini murtad bang, tak ingin dia ini murtad dik. Kita harus menjadi Islam sampai mati. Sekarang akidah ini digoyang. Bapak Ibu boleh percaya boleh tidak, tapi ini sudah dilaporkan ke Kementerian Agama. Orang Indonesia yang murtad tahun 2015 2 juta orang. Penduduk Provinsi Riau
6,7. Kalau na'udzubillah murtad hanya dalam 3 tahun. Bangga dengan masjid yang besar? Jangan. Masjid yang besar di Spanyol sekarang berubah menjadi katedral gereja Katolik terbesar di Spanyol. Mereka robah. Siapa yang merubahnya? Ratu Isabella. Maka jangan nyanyikan lagu Isabella. Isabella perempuan terkejam di dunia. Siapa yang tak mau masuk Kristen dipotongnya. Kalau mau tetap Islam, out dari Spanyol. Lari mereka berbondong-bondong ke Maroko, menyeberangi Samudra Atlantik, Gibraltar mereka seberangi demi untuk mempertahankan akidah. Alhamdulillah kita masuk Islam, tapi kristenisasi sudah masuk. Kita baca Quran, terjemahnya bahasa Indonesia. Terjemah Quran bahasa Indonesia. Tapi sekarang terjemah Injil sudah ada terjemah bahasa Sunda di Jawa Barat. Maka berkatalah Yesus kepada Matius, kumaha atuh Yesus dawa? Sudah ada terjemah bahasa Minangkabau, maka mangeceklah nyoba kato kepada Yesus, baka bawa angkini Yesus. Sudah bermacam ragam dia masuk. Sementara bahasa Al-Quran diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, tapi bahasanya masih jadul. Tetapi orang-orang yang zalim mengikuti keinginannya tanpa pengetahuan, maka siapakah yang dapat memberi petunjuk kepadanya daripadanya, oleh pada itu daripadanya? Saya tak paham baca Quran ini Pak. Maka jelaskan tafsir Al-Quran, pengajian Al-Quran. Harus ada pengajian. Hari Senin malam Selasa ngaji tafsir Al-Quran, Selasa malam Rabu ngaji hadis, Rabu malam Kamis ngaji fikih, Kamis malam Jumat baca Yasin. Kumpul bersama. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin. Kenapa mesti baca Yasin? Man qara'a Yasin fi lailatin, siapa yang baca Yasin pada suatu malam, asbaha maghfuran lah, maka pada waktu subuhnya dia sudah diampuni Allah. Tak ada sebut malam Jumat. Aslinya baca Yasin tiap malam. Hadis itu ada dalam tafsir Ibnu Katsir. Apa kata Imam Abul Fida Ismail Ibnu Katsir? Isnaduhu jayyid, sanadnya jayyid, layak diamalkan. Man qara'a Yasin fi lailatin, siapa yang baca Yasin pada suatu malam, asbaha maghfuran lah, waktu subuh dia sudah dapat ampunan. Kami tidak sanggup, tidak tolong tiap malam Pak Ustaz, seminggu sekali malam Jumat. Malam Jumat pun tidak sanggup. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Bila lagi awak beramal, umurlah lanjut, umur badan sehat diberi Allah Subhanahu wa taala, ikulah masuk awak beramal, silaturahim, bertemu, bertatap muka, hablum minan nas baik, dan menjaga akidah. Anak-anak awak bawa ke masjid. Masjidlah cantik, elok, mindah, kayu atas. Orang tempat lain triplek pun payah. Gypsum kena hujan lapu, ikon tak lapu-lapu insyaallah. Ambo salat di masjid dokek Pasar Sail. Salat Allahu Akbar, pening berpasir, tidak ada karpet, tidak ada keramik. Masjid awak keramik memanjat sampai ke tiang, dinding keramik saja. Mantap, tinggal datang makmurkan masjid, anak-anak bawa ke dalam. Tengok, oh, anak-anak 3, 2, 3. Iko yang bertiga, kau yang akan jadi ketua dan pengurus masjid tahun 2040. Kau jadi ketua, kau sekretaris, itu bagian dakwah. Itu ada seksi apa? Yang agak jauh itu nampaknya seksi makanan. Bagian masyarakat. Anak-anak. Kalau tidak ada suara anak-anak di masjid, Anda perlu khawatir. Kenapa? 30 tahun lagi masjid akan kosong. Kenapa? Ikolah diintip malaikat Israel satu. Mereka ini akan melanjutkan kehidupan. Maka kalau ada orang marah-marah ke masjid, jangan bawa anak ke masjid, jangan bawa anak ke masjid. Anak dibawa ke masjid. Masalah anaknya ribut, maklum anak bapaknya jadi ribut, apalagi anaknya. Tapi tentu kita tertibkan. Mereka nilai akan melanjutkan. Tahun 2040 mereka buat lagi Isra Mi'raj. Oh, itu ketua masjid. Siapa awak undang penceramah? Aduh dulu Ustaz, lama lah masuk awak ketek-ketek dulu. Coba cari nomornya. Telepon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini Ustaz Abdul Somad. Iya. Ustaz hidup lagi Ustaz. Iya lah, kalau tidak hidup bisa menjawab. Bisa Ustaz datang ke masjid kami? Oh tidak bisa. Kalau dulu 2006 boleh bisa. Datang tidak dijemput, balik tidak diantar.
Tapi kalau ginilah tua nggak bisa. Apa maknanya? Bahwa mereka yang akan melanjutkan, tapi dengan syarat apa? Akidah. Tanamkan akidahnya. Dulu yang dikhawatirkan orang kristenisasi, kini bukan cuma kristenisasi, Hinduisasi. Ditanamkan Hindu ke dalam kepala anak-anak awak. Lewat apa? Utaran. Lewat apa? Mahabharata. Lewat apa? Asoka. Lewat apa? Little Krishna. Ustaz hafal juga. Ustaz pun kadang nengok. Dek paham keadaan itulah Ustaz maka bisa berceramah. Ikut acara TV, ikut merusak. Untuk ibu-ibunya utaran, untuk anak-anaknya Little Krishna. Maka sibuklah dia. Ini cocoknya karton ini, untuk ini. Bapaknya Real Madrid, Barcelona. Akhirnya di rumah itu tidak lagi ada tegur sapa. Semuanya sibuk dengan dunianya masing-masing. Apa kata ibunya? Ibunya menangis menengok utara. Bapaknya pula gembira. Tidak lagi ada hubungan di dalam rumah tangga. Hancur luar biasa. Semangat dengan ceramah. Ambola ceramah 36 menit. Tadi dari maghrib ke isya 30. Ikut 36. Berarti sudah sejam 6 menit. Padahal di Masjid Agung ambil ceramah 40 menit. 40 menit selesai, 40 menit selesai. Di sekolah 1 jam lebih, jamaah masih bertahan. Tak ada yang menunduk, tak ada yang mengantuk. Ustadznya pula tak tahan. Kita lanjutkan. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dibawa naik oleh para malaikat Jibril alaihissalam. Kemudian Nabi melihat ada orang yang menuai, dituai tumbuh lagi, dituai tumbuh, tak ada mati. Kita kalau sudah habis manen sawit, tentu 2 minggu sesudah itu baru buah bare. Panen padi, itu banyak padi Awak. Kabupaten Kampar memang produsen banyak padi, kiri kanan padi. Sesudah dituai, tanam balik. Ikut enggak? Begitu dipotong, tumbuh lagi. Begitu dipotong, tumbuh. Di hari yang sama, tumbuh. Sampai tak berhenti, tumbuh terus. Maka Nabi bertanya kepada Jibril, apa itu Jibril? Mana ya Ruh Muhammad? Ikut yang tanam. Al-mujahiduna fi sabilillah. Inilah orang-orang yang berjihad fi sabilillah. Jihad itu dengan apa? Dengan 2. Bi amwalikum wa anfusikum. Dengan harta dan diri. Jihad cuma dengan 2. Harta, diri. Mana lebih dulu disobi Allah? Harta atau diri? Harta. Kenapa Allah lebih sebut dulu harta daripada diri? Karena orang lebih sayang harta daripada diri. Mana buktinya Pak Ustaz? Kalau ada kebakaran, na'udzubillah, datanglah petugas damkar, pemadam kebakaran. Apa kata mereka? Bapak Ibu, pakai mikrofon. Bapak Ibu, keluar dari rumah. Keluar Bapak Ibu. Tapi orang tak keluar. Kenapa? Sibuk mencari surat tanah. Artinya apa? Orang lebih sayang cincin, lebih sayang gelang, lebih sayang surat daripada nyawa. Nyawa melayang biarlah, tapi surat tanah terbakar jangan. Makanya Bapak Ibu yang bisa menyisakan harta, berjihad fisabilillah, inilah yang mati akan menjadi potong panen, dipotong tumbuh tak pernah berhenti. Makanya orang mati itu kalau dia bisa hidup lagi, orang mati kalau bisa hidup lagi dia mau buat apa? Disebut dalam Quran, laula akhartani ila ajalin qarib. Kalau aku dikasih masa bisa hidup qarib, sekejap saja, fa as-saddaqah, aku mau bersedekah. Ya Allah, kalau kau panjangkan umurku aku mau haji. Kalau kau panjangkan umurku aku mau nikah lagi. Kalau kau panjangkan umurku aku akan fa as-saddaqah, aku mau bersedekah. Sakingkan besarnya pahala sedekah. Ma akalta fa afnaita, yang kau makan busuk. Wa ma labista fa ablaita, yang kau pakai lapuk. Wa ma tasaddaqta, yang kau sedekahkan, itulah yang kau bawa mati menghadap Allah. Yang makan, saya, Bapak Ibu boleh nengok saya kurus begini, tapi saya ini sudah membusukkan beras
3 ton 900 kilo. Dari mana Ustaz itu? 1 hari 2 on setengah, 1 bulan 7 kilo setengah, 1 tahun 100 kilo. Umur saya sekarang 39, 3 ton 900 kilo. Itu yang ambo hitung baru beras, cabai, bawang, tomat, belacan, belum hitung lagi. Busuk semuanya. Kalau maaf cakap, kalau kotoran kambing awak siramkan ke pokok cabai, insya Allah hijau merah. Tapi kalau yang 3 ton 900 kilo tadi mati kontan cabai. Saking kan tak ada guna manfaat manusia. Oleh sebab itu jangan sombong, jangan angkuh. Yang kau makan busuk, yang kau pakai lapuk, yang mana dibawa mati. Kau sedekahkan beras 10 kilo untuk anak yatim. Kau belikan baju sepasang. Ibu kau beli baju 2, anak kita kan 1. Pak, itu di belakang ada anak yatim sebaya dengan anak kita. Kalau kita kasih dia baju sepasang, ganteng cantik dia. Yang beli baju itu ibu, yang ngantar juga ibu, jangan bapak. Nanti berkelahi cantik pula emak-emak yatim. Kau ceramah Ustaz, kau ceramahnya mesti disampaikan sedetail-detailnya. Jangan balik dari danau kau berkelahi mah. Cerai-berai ke kantor pengadilan. Dek apa? Dek ceramah Ustaz potang. Usah diundangnya dari kita. Penting bahaya Ustaz. Ini penting. Apa maknanya? Harta yang banyak tidak dapat menolong. Ma'agna anhu maluhu wa ma kasab. Harta tak bisa menolong, keluarga tak bisa menolong. Yang bisa menolong hanya amal soleh. Ini saya mau cerita harta warisan sedikit, tapi tentu ibu bapak janji. Maksud saya janji jangan balik dari sini kelahi. Mau janji tak berkelahi? Baik, saya ceritakan. Ada kabar gembira buat bapak-bapak. Namanya KHI, Kompilasi Hukum Islam Indonesia. Bagaimana? Dulu cerita dulu pikir. Kalau ibu meninggal, ibu punya duit 1 miliar, bapak hanya dapat seperempek 250 juta. Itu tertulis dalam Quran. Walakum nisfu ma taraka azwajukum. Suami mendapat setengah harta istri. Illam yakul lahunna walad. Kalau tidak ada anak. Fa in kana lahunna waladun. Kalau ada anak, falakumur rubu'u. Suami dapat seperempek 250 juta. Dulu begitu, 250 juta. Sekarang bapak dibantu oleh KHI, Kompilasi Hukum Islam Indonesia. Begitu ibu meninggal, maka harta ibu dibagi 2. 500 untuk apa? 500 untuk ibu. Itu harta apa namanya? Gono gini. Apa arti gono gini? Engkau begono, aku begini. Lah dibagi 2, 500. Dari 500 punya ibu, bapak dapat lagi seperempek 125. Maka di total 500 tambah 125, bapak mendapat berapa? 600. Kalau 625 di tangan istri meninggal, apa yang terjadi? Yang menangis sebelah kiri, yang kanan kok mana kan dipinang bulan muka. Oh, 625 di tangan. Insya Allah dapat lagi ting-ting. Kalau enggak 7 boleh, 71 dapat insya Allah. Tapi awak tadilah janji, jangan balik dari pengajian ini ibu ketus marah sama bapak. Besok pagi minta teh manis. Bu, mana teh manis? Gue aja sendiri. Artinya apa? Seberapapun harta kita, tinggal kalau orang kafir mati masih pakai jas, orang mati kafir masih pakai dasi. Nasi kuku-kuku pakai jas, mata melotot, kena suntik formalin seminggu. Orang Islam meninggal dunia digulung pakai kain putih macam dodol. Apa yang dibawa mati? Yang mengiring jenazah maluhu, hartanya, wa ahluhu, anak istri menantu cucu cicit kawan andai tolong jamaah hadir semua. Yarji usnani, mereka balik ke rumah, anak balik, menantu balik, semua balik, keluarga balik, mobil balik, karpet balik, selimut balik. Yang tetap kekal apa? Wa yabqa wahidun, yang tinggal cuma satu. Apa dia? Wa amalu. Saya tadi berangkat kemari sendiri. Adik-adik remaja rupanya sudah sampai duluan. Saya sangka mereka dibawa jet Ifrit. Sebelum mata berkedip sudah sampai. Rupanya ada saudara kita seiman meluangkan waktunya, meluangkan tenaganya, datang mereka kemari. Untuk apa?
Apakah tujuan dunia? Tidak. Saya tengok ada kotak bertulis Aleppo. Coba tengok. Podamara ini Forum Remaja Masjid Raya Pasar Bawah. Peduli Aleppo. Aleppo ini nama kota di Suriah. Namanya Halab. Halab itu bahasa Inggrisnya Aleppo. Halabi Aleppo. Halabi Aleppo. Yang sedang dibantai oleh Bashar al-Assad, bersimbah darah, hancur berkeping. Mereka ingin membuat penggalangan dana. Cuman kalau sekarang penggalangan dana, nanti ceramah saya terhenti. Saya selesaikan dulu tausiah ini. Saya minta izin ke pengurus masjid. Nanti mintalah bantuan kepada pengurus. Nanti uang bapak ibu akan disalurkan oleh adik-adik remaja. Mereka ini remaja yang sebagiannya masih sekolah, masih kuliah, ada yang sudah bekerja, tapi hati mereka peduli kepada kaum muslimin. Ini hablum minan nas. Saya kasih prolog. Ceramah belum selesai. Yang sudah tak sabar mau mengeluarkan duitnya, tahan dulu. Tapi jangan pula simpan sampai tak keluar lagi. Kita lanjutkan. Inti daripada Isra Mi'raj itu sampailah kepada puncaknya adalah sholat. Udah ada yang menyebut soto tadi, bukan? Sholat. Inti daripada Isra Mi'raj adalah sholat. As-salatu imaduddin. Sholat tiang agama. Iko mihrab masjid Nabawi, tompek solat Nabi. Iko sebelah kiri. Iko kalau bapak ibu pergi umrah tengok sebelah kiri. Ingat pesan Ustaz Abdul Somad, sebelah kiri ada tulisan as-salatu imaduddin. Solat tiang. Iko bangunan cantik. Iko dek tiang. Kalau tiang kau hancur habis labu. Tiang awakku apa? Solat. Maka kalau ada suami yang tak sholat, sekarang banyak istri mengeluh suami tak sholat, menetes air mata. Suami saya nggak sholat, Pak Ustaz. Nggak sholatnya sekarang apa dari dulu? Dari dulu, Pak Ustaz. Anak sudah berapa? 5. Kok baru sekarang sadar? Kami dulu tak baik, Pak Ustaz. Saya setan, suami saya iblis. Sekarang alhamdulillah sudah tobat, tapi suami tak mau tobat. Ajak orang tuanya, panggil alim ulama, bawa dia tausiah. Tak bisa dibawa tausiah, mudah saja, bukakan www.youtube.com, tulis di situ Abdul Somad sholat, enter. Dapat ceramah Ustaz Abdul Somad menjelaskan tentang gerak sholat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, sampai 6. Tompek tangan itu sampai 6 mazhab. Tak usah permasalahkan, yang penting sholatnya. Yang satu baca bismillahnya jahar, imam awak tadi jahar. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin. Yang satu lagi tidak. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanirrahim. Sah. Yang pakai jahar Syafi'i, yang pakai sir Hanafi Hambali. Maliki tidak pakai bismillah sama sekali. Allahu Akbar, alhamdulillahirabbil alamin. Pakai bismillah sah, tak pakai bismillah sah. Bismillah jahar sah. Yang tidak sah mana? Allahu Akbar, qul wallahu ahad. La solata, tidak sah salat liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Tidak sah salat bagi yang tidak membaca Al-Fatihah. Al-Fatihah rukun, tapi basmalah ikhtilaf. Ini masalah ikhtilaf, jangan dipermasalahkan. Mesoji awal lah elok. Yang penting awak berpegang kepada Quran dan Sunnah. Orang yang membangkit-bangkit khilafiyah merusak ukhuwah Islamiyah, sementara musuh awak masih banyak. Kita dikepung oleh kristenisasi. Ini PKI sedang bangkit. Berita PKI akan bangkit, akan bertembung dengan saudara kita yang lain di Jakarta. PKI mau bangkit, datang pula kelompok Syiah, datang lagi kelompok Ahmadiyah, datang lagi kelompok Lia Eden, datang lagi kelompok Ahmad Musadek, datang lagi kelompok Gapatan. Ini musuh kita yang sesama Islam ini jaga. NU, Muhammadiyah, Perti, Hizbut Tahrir, Jamaah Tabligh, ini masih Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sesama asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan. Beda bos semuanya Pak Ustaz. Apa bedanya? Saya asyhadu an la ilallah, dia asyhadu an la ilaha illallah. Kok masalah sepele? Awak sangko apa bentuk syahadat? Bedanya agak menyala. Macam mana bunyi? Hamba suka asyhadu an la ilaha illallah. Dia macam mana bunyi? Asyhadu Allah. Sama bunyi sama Pak Ustaz. Gerak. Syafi'i angkat sekali.
Tiga jari ditekuk nan satu ko dibuat melingkar jadi tengah, nan telunjuk ko ditun ke bawah. At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Wassalamu alayna wa ala ibadillahi shalihin. Bila telunjuk diangkat, mazhab Syafi'i diangkat pada lafaz Allah. Asyhadu an la ilaha illallah. Itu Syafi'i. Ambo itu yang ambo amalkan. Kali Hanafi enggak. Beko kalau ada jamaah tabligh dari India, Pakistan, Bangladesh, itu Hanafi. Ini angkat sekali, turun sekali. Asyhadu an la ilaha illallah. Kalau Hambali mengangkat setiap ada lafaz Allah. At-tahiyatul mubarakatuh salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah. Asal ada lafaz Allah angkat. Kalau Maliki enggak, dari awal sampai akhir ngangkat. At-tahiyatul mubarakatuh salawatut thayyibatu lillah. Enggak usah dipermasalahkan Syafi'i, Hanafi, Maliki. Yang masalah mana Pak Ustaz? Iko ada menyalah Pak Ustaz. Asal diangkat. Asyhadu an la ilaha illallah. Iko lain Ustaz. Tapi fitnah tidak boleh. Maka kalau ada yang agak menyalah keluar dari Ahlus Sunnah, tabayun, klarifikasi, duduk sama. Jangan tersinggung ya. Apa? Janji jangan tersinggung. Iya janji. Jangan sakit hati. Iya janji. Tadi yang bertengok wah main itu. Ambo ada kesalahan saraf. Urat saraf menyalah. Asal ditarik itu. Pokoknya ada kesalahan. Maka awak tidak boleh suzon. Dicakap saku kemana-mana. Iku kawan awak kulah kalau dari mazhab Syafi'i. Apa mazhabnya gini? Nampak mula mazhab metal gini. Pokoknya ada kesalahan saraf. Makanya dalam Quran dikatakan in ja'akum fasiqun binaba'in. Kalau ada orang bawa berita fasik, fatabayyanu, klarifikasi, clear, jangan sampai ada fitnah, jangan ada dusta di antara kita. Masjid yang sudah cantik, elok, mantap ini diramaikan salat berjamaah. Makanya imam kalau selesai salat, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah, imam pun mereng ke kanan. Anaknya bertanya, "Ma, yo, dek apa imam awak mereng ke kanan?" Rumahnya sebelah kanan. Imam mereng ke kanan, hadis riwayat Muslim. Sahabat meminta kepada Nabi, "Ya Rasulullah, kasihlah kami barokah sebelah kanan." Kok barokah sebelah kanan? Maka Nabi mereng ke kanan. Tapi dalam hadis Sahih Bukhari ada masanya Nabi maduk ke jamaah. Nabi maduk ke jamaah. Bedanya apa? Imam di Pekanbaru maduk ke jamaah tapi nya menunduk. Dek apunya nunduk, nya grogi jamaah menonton. Kalau Nabi ndak, Nabi kalau nya maduk ke jamaah, nya menengok ke jamaah, nya memeriksa, diperiksa satu-satu. Asyhadun fulan, asyhadun fulan, asyhadun fulan, mana si fulan, mana si fulan, mana si fulan. Maupun tidak datang sembahyang masjid, kenapa tidak datang salat? Layan tayanna, layan tayanna. Mereka yang salat di rumah, yang salat di rumah, jangan ulang lagi, jangan ulang lagi, kata Nabi. Siapa yang salat di rumah, la u'arrifanna alaihim buyutahum, akan kubakar rumah mereka. Siapa yang sholat di rumah akan kubakar rumah mereka. Kalau ibu Nabi kini bertambah titik api di Provinsi Riau, bertambah hotspot di Kabupaten Kampar, dek banyaknya tidak datang ke masjid sholat. Oleh sebab itu alhamdulillah Masjid Mubudiah sampai Kolu, sampai pakai tenda ramai. Entah malam ko aja wallahu alam. Tapi yang joleh Ustaz lah menyabik, jangan suhuzon, ambo husnuzon insyaallah. Maka awak ramaikan masjid awak. Laki-laki yang soleh solat ke masjid, laki-laki yang solat di rumah namanya laki-laki solehah. Kalau suami ibu ndak ada ke masjid, beko pasau hari Rabu, bolikan ninyo mu kena cik ni. Bang, abang pakai ko je lah. Apa ni? Ustaz menyabik petang, kalau perempuan solat di rumah. Kami perempuan boleh ke masjid Pak Ustaz? Boleh. Perempuan ke masjid boleh dalam kurung syarat dan ketentuan berlaku. Berlaku apa? Pakaian sopan. Jangan pergi ke masjid lipstick 2 inci. Pergi ke masjid pakai makeup biru sebelah, hijau sebelah. Pergi ke masjid pakai celana sopik.
Lejing namanya. Menjerit, paha tuh menjerit, minta tolong saking sempit. Celana sempit dipakai orang di Amerika untuk tompek fitness di ruang tertutup. Sampai di tompek awak dipakai ke pasau. Banyak tukang ayam salah potong di menyembelih. Yang dipakai. Laki-laki kau bertanggung jawab. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang beriman, qu anfusakum, jaga dirimu, wa ahlikum, keluargamu, nara, jaga dari api neraka. Pas 1 jam saya ceramah dari sholat isya. Dari maghrib ke isya setengah jam, dari isya 1 jam, pas 90 menit. Tadi ambo selesai sholat Jumat, makan di rumah makan. Lupa memesan, dikasihnya es. Ambo minumlah es. Ambo paling pantang minum es. Biasa kalau minum es suara hilang. Maka tadi ambo ikom nampaknya ceramah 30 menit selesai. Tapi tahan sampai 1 jam setengah. Ini tentulah doa jamaah sekalian.